1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah, 5 kewajiban bersama suami istri. 5 perihal kewajiban bersama suami istri. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para jamaah Masjid Nurul Iman Serengseng yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sejatinya kita membahas kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah fil Minhaj Ad-Da'wah As-Salafiyah, 40 hadis tentang dakwah salaf. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang ke-19, yaitu memberontak, hukum memberontak kepada pemerintah yang sah. Akan tetapi agar sedikit menyemangati para jamaah sekalian, maka kita beralih kepada kajian tematik, yaitu yang bertemakan 5 kewajiban bersama suami istri. Dan tema tentang suami istri ini adalah bagian dari Islam, karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan bagi kalian dari jenis kalian pasangan, agar supaya kalian merasa tenang kepadanya, dan menjadikan di antara kalian mawaddah, rasa cinta, dan juga rahmah, rasa kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Jadi tema ini bagian dari Islam karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan tema ini penting karena tema ini berkaitan dengan hak manusia. Dan hak manusia di hari kiamat dibangun di atas saling menagih. Kalau hak antara kita dengan Allah, maka dibangun di atas saling memaafkan. Allah Maha Pemaaf. Allah kasih sayangnya mendahului daripada kemurkaannya. Allah kapan kita bertaubat dengan menyempurnakan syarat dan rukun taubat, Allah pasti menerima taubat kita meskipun dosanya diulang-ulang. Tetapi kalau urusannya dengan manusia, maka manusia dibangun di atas saling meminta, saling menagih.
yang tidak menunaikan kewajiban ditagih nanti di hari kiamat. Terutama ini suami tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami, atau istri tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, maka akan diminta pertanggungjawaban kelak nanti di hari kiamat. Jadi perkaranya cukup berbahaya. Bahkan pemandangan kelak di hari kiamat tidak ada kezaliman walau secuil pun. Kita tahu biji kurma, di dalam kurma itu ada bijinya, kemudian di tengah-tengah biji itu ada serat. Itu disebut di dalam bahasa Arab adalah naqir. Disebut dalam bahasa Arab naqir. Kalau seandainya ada naqir, kita memiliki kezaliman terhadap istri kita, atau disebut fatil, disebut fatil. Kalau seandainya kita memiliki kezaliman terhadap istri kita seberat fatil tersebut, serat yang ada pada biji kurma itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawabannya kepada kita. Nah, makanya berat ini urusan suami istri, ya. Itu poin yang menjadikan kita semangat untuk mempelajari tema ini. Karena tadi Bang Sofyan bilang tematik juga nggak apa-apa Ustaz, sekali-kali. Baik. Nah, kemudian yang patut diperhatikan juga permasalahan ayat tadi, surat Ar-Rum ayat 21. Menarik sebenarnya kalau kita baca tafsirannya. Ya, tafsiran dari surat Ar-Rum ayat 21, yaitu tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi tentang termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan dari kalian, jenis kalian, maksudnya dari manusia, pasangan. Ada laki-laki dari jenis manusia dijadikan dari jenis manusia perempuan sebagai pasangannya. Ya. Nah, apa tafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau menarik sekali menyebutkan tafsiran akan hal ini. Kata beliau, saya bacakan saja biar jelas. Ay khalaqa lakum min jinsikum inathan yakunna lakum azwajan. Maksudnya adalah Allah menjadikan bagi kalian wahai para lelaki dari jenis kalian, jenis, garis bawahi kata-kata jenis, yaitu manusia, para perempuan yang berkelamin perempuan, yang mana mereka itu menjadi pasangan bagi kalian. Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tenang kepadanya. Dan ini persis seperti surat Al-A'raf ayat 189. Liyaskuna ilaiha. Allah telah menjadikan kalian dari satu jiwa, lalu menjadikan dari satu jiwa itu ada pasangannya, agar kalian merasa tenang dengannya. Yakni Hawa, yaitu Adam, ada Adam, kemudian Allah ciptakan dari Adam Hawa agar merasa tenang Adam dengannya. Khalaqahallahu min Adam min dila'ihil aqsar al-aisar. Allah menciptakan dari Adam Hawa dari tulang rusuk yang paling pendek bagian kiri. Yang paling pendek bagian kiri. Kemudian setelah itu Allah mengatakan nah ini penting. Walau annahu ja'ala bani adama kullahum dzukuran wa ja'ala inathahum min jinsin akhar min ghairihim imma min janin aw hayawan lama hasala hadzal i'tilafu bainahum wa bainal azwaj. Jikalau
Allah menjadikan seluruh keturunan Adam laki-laki. Adam, Hawa menikah. Jikalau Allah menjadikan seluruh keturunan Adam semuanya laki-laki, lalu Allah menjadikan perempuannya dari jenis selain manusia, baik itu jin atau hewan, maka tidak akan terjadi persatuan ini di antara pasangan. Kalau lakinya manusia, perempuannya, istrinya dari bangsa jin, tidak akan terjadi persatuan ini. Bal kanat tahsulu nafrah law kanatil azwaj min ghairil jins. Yang terjadi adalah perselisihan jikalau pasangannya dari bukan jenis manusia, baik jin atau hewan. Antum bayangkan saja kalau istri antum, istri bapak-bapak sekalian, itu dari bangsa jin, mau dipeluk ngilang dia. Ya, nggak akan terjadi rasa tenang, rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian lebih parah lagi kalau seandainya yang dari perempuannya, pasangannya dari hewan. Secantik apapun kera, tidak akan pernah sama dengan manusia. Nah, yang ingin saya tuju apa? Hati-hati yang di dalam rumah tangganya sering bertengkar, maka mungkin salah satunya bukan manusia. Ya. Maka setelah ini kalau lagi mau bertengkar, sudah diam kita. Damai, kita manusia. Selesaikan baik-baik. Ya. Nah, ini pelajaran menarik dari surat Ar-Rum ayat 21 sebagai pendahuluan. Jangan sering bertengkar. Kenapa? Karena kita ini manusia, pasangan kita manusia, dan dengan itu Allah menjadikan kita tenang. Apalagi kalau seandainya pasangannya bukan cuma satu, semestinya lebih tenang. Ya enggak? Pasangan satu saja tenang, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Ya, apalagi kalau 2, 3, 4, ini lebih tenang, lebih penuh dengan bunga-bunga cinta, bukan malah kacau beliau rumah tangganya. Kalau seandainya istrinya 1 atau 2, 3, 4 itu malah kurang tenang, maka berarti ada khalal, ada kekurangan pada istri atau suaminya. Ya. Makanya kalau seandainya Allah bertakdir untuk beristri 2, 3, 4 misalkan, tapi kayaknya sih enggak. Kita penakut. Ya. Semestinya dirayakan, enggak boleh sembunyi-sembunyi. Semestinya dirayakan. Karena ini mendatangkan tenang plus, bukan malah mendatangkan perang dunia kelima. Ya, mendatangkan tenang plus mestinya. Harus digembirakan, harus disyukuri. Karena Rasulullah SAW bersabda, "A'linun nikah." Nah, artinya umumkanlah pernikahan. Harus diumumkan. Nah, ini pelajaran muqaddimah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita 5 kewajiban bersama suami istri. Ini diambilkan dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Surat Al-Baqarah ayat 288, yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
Artinya istri punya hak, sebagaimana dia juga punya kewajiban. Kalau istri punya hak, berarti itu kewajiban suami. Kalau istri punya kewajiban, berarti itu hak suami. Makanya saya katakan 5 kewajiban bersama suami istri. Ya, 5 kewajiban bersama suami istri. Saya ingin bacakan dulu ayat yang saya baca tadi, bagaimana tafsirannya oleh para ulama salafus saleh. Lihat, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf. Atau boleh diterjemahkan begini, istri memiliki hak sebagaimana suami memiliki hak. Istri memiliki kewajiban sebagaimana suami memiliki kewajiban. Apa tafsiran dari Abdullah bin Abbas menarik? Beliau mengatakan, inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah. Sungguh aku suka untuk berpenampilan yang baik di hadapan istri, sebagaimana aku suka istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Nah, para suami, jangan cuma menuntut istrinya agar penampilan yang baik, cantik, glowing, mulus, ya, putih kayak bihun, ya, kurus, kemudian wangi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jangan seperti itu dia meminta, tetapi dia sendiri tidak memperhatikan penampilannya di hadapan istrinya. Penampilan perut, saya ini udah kayak tas pinggang permanen, dibawa kemana-mana, subhanallah. Ya, penampilan bau ketiak, bau mulut. Sebagaimana kita ingin istri kita berpenampilan yang baik, indah, wangi, cantik di hadapan kita, perhatikanlah penampilan kita di hadapan mereka. Jangan asal kentut, jangan asal terlihat hal yang tidak mengenakan oleh dia. Kadang kan sebagian laki-laki ada rasa sayang terhadap kaos sudah bolong-bolong di sini, dipakai. Kalau di hadapan istri pakai itu, tapi kalau di hadapan orang lain berdandan habis, ini salah. Suaminya salah berlaku seperti itu, istrinya juga salah. Kadang istri kalau lagi sedang tidur pakai masker, kemudian pakai timun 2, tidur dia. Nah, gimana suaminya mau bergairah dengan dia? Ya, tidak memberikan penampilan yang baik. Nah, ini tema kita berasal dari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 228. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Imam Al-Qurtubi menafsiri ayat tadi Al-Baqarah 228, al-ayatu ta'ummu jami'a dzalika min huquqiz zawjiyyah. Ayat ini mencakup seluruh hak-hak persuami istrian, hak-hak pernikahan. Baik suami punya hak dan kewajiban, baik istri punya hak dan kewajiban. Dan saya sering, Ustadz, mohon nasihatnya. Sekarang saya mau menikah, tolong nasihati saya, Ustadz. Maka saya katakan, pelajari hak istri. Atau kalau yang bertanya seperti itu, saya katakan pelajari hak suami. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ketika mereka mau menikah. Yaitu ada seorang bapak datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak tersebut mengadukan anak perempuannya. Ya Rasulullah, inna binati hadza abad an tatazawwaj. Wahai Rasulullah, ini anak perempuanku enggan untuk menikah. Apa nasihat untuknya?
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ati'i abaki." Yang artinya, wahai anak perempuan, taati bapakmu. Kemudian anak perempuan itu berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq." Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran. La atazawwaj hatta tukhbirani ma haqquz zauj ala zaujatih. Aku tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan kepadaku apa hak suami atas istrinya, apa kewajiban istri terhadap suaminya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana bihi qarhatun." Kalau seandainya sang suami memiliki qarhah, luka yang berkoreng dan keluar nanah, falahasatha, lalu dia jilat, sang istri menjilat luka koreng suami tersebut, ma addat haqqahu. Dengan begitu dia belum sempurna, masih menyempurnakan hak-hak suaminya. Kata sang anak perempuan ini, kalau begitu idzan la atazawwaj. Kalau begitu saya tidak akan nikah. Berat sekali menunaikan hak suami. Nah, pelajaran yang menarik dari hal ini adalah, yaitu semestinya seorang sebelum menikah wajib belajar apa hak suami, apa hak istri. Dan pun yang sudah menikah. Nah, salah satunya yang kita lakukan sekarang ini, ya, yaitu apa hak suami, apa hak istri. Apalagi yang baru-baru nikah, harus mengetahui hak suami dan hak istri. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak yang pertama, ini saya katakan hak 5 kewajiban bersama suami istri. Jadi sama-sama, istrinya melaksanakan, suaminya pun melaksanakan. Ini hak bersama dan ini kewajiban bersama. Yang pertama adalah sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Suami sering memaafkan kesalahan istri, istri sering memaafkan kesalahan suami. Kenapa? Karena kita manusia yang tidak ada yang sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu bani Adama khata, wa khairul khata'ina tawwabun." Yang artinya, setiap anak keturunan Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat, menyadari kesalahannya. Hadis ini memberikan pelajaran, kita sebagai laki-laki sering melakukan kesalahan, istri kita sebagai istri sering melakukan kesalahan. Maka pada saat itu sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Kenapa? Karena suamimu bukan malaikat dan istrimu bukan bidadari. Malaikat yang tidak pernah salah, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat atas apa yang diperintahkan kepada mereka dan mengerjakan apa saja yang telah diperintahkan kepada mereka. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau seandainya ada orang mencari pasangan istri atau suami misalkan yang tidak pernah salah, tidak akan pernah dapat. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban, sadiqatan lam talqa alladhi la tu'atibuh. Fa'ish wahidan, awsil akhaka fa inna muqarifu dzambin marratan wa mujanibuh." Jika engkau di setiap urusan selalu mencela pasanganmu, engkau tidak akan pernah dapat orang yang tidak pernah engkau cela. Kalau engkau ingin tetap mencari yang tidak pernah engkau cela, sudah hidup saja sendiri. Atau bergaulah dengan pasanganmu, tetapi ingat, dia kadang melakukan kebenaran, kadang melakukan kesalahan. Nah, yang jadi pembicaraan adalah bagaimana caranya
agar kita mudah-mudah memaafkan kesalahan pasangan istri. Ya, suami memaafkan istri, istri memaafkan suami. Apalagi kadang-kadang suami ini sukanya lupa. Contoh misalkan habis pulang kerja nelfon, "Yang mau pulang nih, mau dibelikan apa makanan?" Sang istri mengatakan, "Oh, sana pengkolan sebelah sana ada bakso yang enak." Sudah, jalanlah tuh suami. Lupa apa yang dipesan oleh istri, padahal dia sendiri yang menawari. Pas di tengah jalan lihat nasi goreng. Dia belilah itu nasi goreng. Sedangkan yang di rumah apa? Bakso. Ya Allah, bakso enak sekali nih, hujan-hujan bakso. Hah? Sampai rumah sang istri sudah senyum-senyum, kemudian buka. Mana baksonya? Oh, lupa. Yang ingat nasi goreng. Nah, kemudian sang istri langsung mengatakan, "Dasar tidak perhatian. Selama ini tidak pernah berbuat baik sama saya." Doa terus pokoknya tuh. Ya. Begitu juga ketika sang istri melakukan kesalahan. Suami kadang-kadang tidak memaafkan istrinya. Padahal kesalahan-kesalahan yang remeh. Misalkan lupa sesuatu yang dipesan oleh suami. Nanti kaos kaki yang ada tulisan di atasnya tolong diletakkan di sini. Kemudian suatu saat sang suami mencari, mana yang kaos kakinya? Awah, cari sendiri. Itu jawaban paling tidak disukai oleh suami. Awah, cari sendiri. Lalu ngapain saya punya istri kalau begitu? Ya. Nah, ini dua fenomena yang kadang keliru. Maka harus memaafkan. Caranya bagaimana? Lihat konsep dari Rasulullah SAW, bagaimana mudah memaafkan pasangan. Rasulullah SAW bersabda, "La yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Yang artinya, tidaklah seorang lelaki yang beriman suka memarahi istri yang beriman. Jika si laki membenci salah satu dari sifat istrinya, maka dia akan rela dengan sifat-sifat yang lain. Makanya kalau seandainya kita ingin memaafkan, misalkan ini ada gelas, ada botol lah. Ada botol ini. Ada bagian yang kosong dari botol ini. Jangan lihat yang kosongnya, tetapi apa? Lihat yang isinya. Artinya apa? Lihat kebaikan-kebaikan dari pasangan kita. Kita akan mudah memaafkan. Itu metodologi nabawi agar mudah memaafkan pasangan. Lihat kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh pasangan kita. Ya. Ada seorang kawan saya. Beliau ganteng orangnya. Chef hotel bintang 5. Banyak keahlian. Kemudian suatu ketika beliau curhat di kantor saya. Waktu itu saya masih kerja di Arab Saudi. "Ustaz, saya ingin curhat. Saya ini punya istri. Saya tidak mencela istri saya. Semuanya oke. Cuma satu. Dia kurang agresif, kurang harmonis, kurang romantis. Emang yang Bapak mau seperti apa? Seperti yang di film Korea gitu. Dielus, dipeluk, istrinya duluan yang ini segala macam. Saya bilang itu skenario. Itu dibuat. Taib. Anggaplah istrimu tidak romantis. Sekarang kita ingin mencoba untuk menghilangkan perasaan kesalmu sehingga bisa memaafkan ketidakromantisan istri. Saya katakan, istri Bapak cantik karena sepertinya Bapak seleranya tinggi. Oh iya Ustaz, alhamdulillah cantik, putih, tinggi, kayak bihun tadi lah.
Ya. Oke, tidak romantis satu versus satu. Satu. Lalu saya tanya lagi, istri bapak mungkin sepertinya di rumah sangat pembersih kalau saya lihat bapak. Maka iya Ustaz, tidak ada kotoran sedikit. Dia bersih, lantai bersih. Maka saya katakan tidak romantis satu, kemudian lawan dua. Cantik dan sangat pembersih di rumah. Dua, satu. Kita ingin hat-trick. 3. Saya yakin, mohon maaf kalau saya lancang, mungkin istri bapak di atas ranjang sangat memuaskan. Alhamdulillah Ustaz, sangat memuaskan. Cuma itu aja kurang. Taib, sekarang 3 lawan 1. Maklumi yang 1, kemudian hargai yang 3. Itu cara memaafkan pasangan. Itu antara dari suami ke istrinya. Kalau dari istri ke suaminya, tadi suami pelupa, janji-janji sendiri, lupa sendiri. Cari kebaikan-kebaikan dari suami. Ada sang istri mencoba bertahan dengan keegoannya. Sudah Ustaz, saya udah nyari, kagak ada. Kebaikan suami gak ada. Udah nyari saya. Pelit iya. Ya. Ngoceh baik. Kemudian rewel luar biasa urusan makan dan seterusnya. Gak ada kebaikan sama sekali. Saya katakan pasti ada. Itu yang diberikan apresiasi. Itu yang selalu ditimbulkan. Sehingga kita bisa memaafkan kekurangan, kekeliruan, kesalahan pasangan kita. Nah ini yang pertama ya. Lihat sekarang cerita menarik. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau beristrikan Ummu Salih. Beliau bercerita, aqamat Ummu Salihin ma'i 20 sana, fama ikhtalaftu ana wa hiya fi kalimah. Istriku Ummu Salih menjadi istriku selama 20 tahun. Kita tidak pernah bertengkar walaupun dalam satu urusan pun. Subhanallah. Gara-gara ini tadi. Ada kekurangan pasti, tapi relakanlah kekurangan itu, halalkan, maafkan, cari kelebihan-lebihannya dan berikan apresiasi dari kelebihan-kelebihan tersebut. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua adalah saling tenggang rasa antara suami istri. Kapan istrinya sakit, maka jangan dipaksa hubungan. Kapan istrinya letih, maka jangan dipaksa hubungan. Karena kalau dia dari sudut pandang istri, dia wajib melayani sesakit-sakitnya, secapek-capeknya, kecuali dalam keadaan benar-benar sudah tidak sanggup. Karena Rasulullah SAW bersabda ketika bertemu dengan bibinya Husain bin Mihsan, "Idzatu ba'lin anti," wahai perempuan, kamu sudah bersuami? Kata sang bibi mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW memberikan wejangan yang pertama. Kata Rasulullah SAW, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu terhadapnya? Ini wejangan dari Rasulullah SAW untuk para perempuan. Perhatikan sikap istri terhadap suami. Kemudian wanita tersebut menjawab, "Ma'aluhu illa ma'azaztu anhu." Aku selalu memperhatikan keperluannya, kecuali yang aku tidak sanggup lagi. Dan keperluan yang paling patut diperhatikan adalah urusan di atas ranjang, kecuali aku tidak sanggup lagi. Kemudian Rasulullah SAW memberikan wejangan yang kedua, "Fanzuri aina anti minhu."
fa innama huwa jannatuki wa naruki. Wahai istri, perhatikan bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Kapan suami ridha, baik ketika istrinya meninggal atau suaminya meninggal duluan, suami ridha terhadap istrinya, absyir bil khair, maka ambil kebaikan. Ini adalah kabar baik bagi perempuan tersebut. Makanya para perempuan sering-sering nanya kepada suami, "Bang, ridha bang sama saya bang? Ridha bang?" Itu kunci surga perempuan. Kalau perempuan sudah menikah, tidak perlu dia nanya ridha kepada suami, kepada orang tuanya atau tidak. Tanya ridha kepada suaminya atau enggak. Beda dengan anak laki-laki. Kalau anak perempuan, dia mencari ridha suaminya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan saling tenggang rasa. Kapan suami letih, mungkin kehujanan di jalan, mungkin sedang tidak enak badan, di kantor hawa-hawanya disalah-salahin terus sama orang kantor. Suami istri yang menunggu suaminya pulang, ketika suaminya pulang jangan cengengesan. Bang, ke mall yuk, tempeleng lo. Ya, jangan. Tapi, wah, kayaknya mukanya masem nih. Ya, cari cara dia agar dia senang, agar dia tenang, agar dia mau bercerita. Cari cara. Itu namanya tenggang rasa dengan pasangan. Lihat, sejarah membuktikan bagaimana tenggang rasa terhadap kawan yang sangat luar biasa. Ya, terhadap kawan yang sangat luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu dia hadisnya ya. Hadis riwayat Muslim, bahwa ketika Rasulullah SAW menang perang Badar, kemudian Rasulullah SAW menawan para tawanan, dan itu ditegur oleh Allah. Abu Bakar dan Rasulullah SAW radhiyallahu anhu ditegur oleh Allah. Kenapa? Karena menawan tawanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka lin nabi wal ladzina amanu an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memiliki tawanan sebelum mereka menguasai bumi. Nah, kemudian berasal dari teguran itu, Nabi Muhammad SAW menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun ikut sedih menangis. Lalu datang Umar bin Khattab. Melihat dua temannya menangis, Umar bin Khattab berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibu." Beritahukan kepadaku apa penyebab engkau menangis. Engkau dan temanmu ini, kenapa dua-duanya menangis? Fa in wajadtu bukaan bakaitu wa illa tabakaitu li bukaikuma. Kalau aku mendapati diriku menangis, sedih, maka aku akan menangis. Kalau tidak, aku akan berusaha menangis bersama kalian berdua. Inilah tenggang rasa sejati. Maka antara suami istri hendaknya apa? Tenggang rasa. Kapan istri terlihat sakit, maka diobati, disayangi. Jangan malah dimarahin. Sakit mulu lu. Rumah sakit mahal atau enggak? Ya, enggak boleh. Harus disayangi, harus dikasih obat, dibawa ke dokter, ditawarin ke dokter, dan seterusnya. Bisa dipahami? Seperti Utsman bin Affan, bahkan beliau tidak ikut perang Badar karena harus menjaga istri beliau yang merupakan anak perempuan Rasulullah SAW, untuk menjaga istrinya yang sedang sakit. Kalau istri sedang sakit jangan ditinggal nongkrong, ya.
Tetapi tenggang rasalah dengan keadaan suami, dengan keadaan istri, dan seterusnya seperti itu. Kemudian kewajiban ketiga, yaitu saling nasihat menasehati di dalam kebaikan dan ketakwaan. Saling nasihat menasehati di dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayyul mali nattakhidhuhu khair?" Harta apa yang paling bagus kita miliki? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala imani. Carilah istri yang beriman, yang menolong suaminya agar mengerjakan ketaatan. Nah, ini baru jos nyari istri. Ya, di zaman yang sekarang orang memperhatikan bukan inner beauty, tetapi kebalikan dari inner beauty? Luar, kecantikan luar. Yang tadi, bihun tadi. Ya, harus glowing, harus tinggi semampai, harus rambut lurus, harus bibir doer, harus macam-macam. Ya, padahal itu semua saat sudah menjadi istri tidak akan terlalu bermanfaat. Yang bermanfaat adalah dia beriman atau tidak, menolong untuk taat atau tidak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud istri yang menolong untuk taat kepada Allah Subhanahu, menolong suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Asy-Syaikh Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, ai ala dinih, yaitu menolong agama suaminya, bi an tudzakkirahu as-salata was-shauma wa ghairahuma minal ibadah, yaitu dengan mengingatkan sang suami agar sholat, agar puasa dan selain-lainnya dari ibadah-ibadah yang ada. Tamna'uhum minaz zina wa sa'iril muharramat, dan melarangnya dari perbuatan zina dan seluruh yang diharamkan. Nah, ini menarik. Sebagian istri DM ke saya, "Ustadz, saya kecewa berat. Suami yang saya bangga-banggakan ternyata suka nonton yang haram-haram. Saya lihat story di YouTube-nya, yang haram-haram dia tonton. Apa yang harus saya lakukan?" Maka jawabannya adalah, jadilah istri yang beriman menolong suaminya untuk taat. Berarti pada saat itu jangan disalahkan suaminya, tapi tolong suaminya. Jadi tim kerja bersama suaminya untuk meninggalkan hal tersebut. Sama, suami selingkuh, sakit hati istri, sakit. Diselingkuhi sakit, padahal dia menjaga kesuciannya. Tapi yang lebih utama daripada itu adalah dia harus menghilangkan rasa, menahan rasa sakit tersebut. Dan kalau seandainya dia ingin agar keluarganya tetap utuh, dia harus tarik tangan suaminya, berjalan bersama dia, meninggalkan selingkuhannya tersebut. Jangan malah dia langsung gugat cerai. Kalah berarti perempuan tersebut. Karena ini status istri sah, itu adalah perempuan pelakor. Di sini ada anak yang sah, sedangkan di situ adalah zina. Kalau seandainya selingkuh, ya, bukan poligami, karena poligami bukan selingkuh. Paham ya para ikhwan yang dirahmati Allah? Enggak sanggup Ustaz. Ya, kalau enggak sanggup ya sudah, gugat cerai berarti. Jangan sama bertahan sama dia. Kalau enggak sanggup untuk berjalan bergandengan menjadi tim kerja menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Lihat bagaimana indahnya para salafus saleh. Kalau saya katakan para salaf itu berarti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu atau
dan para tabi'in. Tetapi dua generasi terakhir ini akan menjadi salafus saleh kalau mengikuti sahabat dengan baik. Sahabat yang paling terakhir meninggal kunyahnya Abu Tufail, namanya Amir bin Laith bin Wasilah Al-Laythi, wafat pada tahun 110 Hijriah. Ini generasi sahabat habis tahun itu. Setelah itu tidak ada lagi. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Berarti sekitar 99 tahun yang akan datang baru habis generasi keemasan yang pertama dalam Islam. Kemudian generasi tabi'i berhenti pada seorang yang bernama Khalaf bin Khalifah Al-Kufi yang wafat pada tahun 181 Hijriah. Ini generasi kedua terbaik yang paling terakhir meninggal. Yang ketiga, generasi tabi'ut tabi'in. Paling terakhir meninggal dari tabi'ut tabi'in adalah seorang yang bernama Al-Hasan bin Arafah Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 257 Hijriah. Berarti tiga generasi keemasan masa salaf yaitu berhenti pada tahun 257 Hijriah. Selainnya khalaf atau ulama-ulama yang mengikuti para salaf. Nah, bagaimana? Lihat praktek mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan di antara suami istri. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha ahla imra'atahu fa shallat fa in abad nadhaha fi wajhihal ma." Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam, lalu dia salat, lalu dia membangunkan istrinya, lalu sang istri salat. Ini Allah rahmati orang tersebut. Dan saya berpesan pada ikhwah, jangan remehkan sebab ibadah untuk menggapai keberkahan harta. Saya ulangi, jangan remehkan sebab ibadah untuk menggapai keberkahan harta, kebanyakan harta. Apa yang saya maksud? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ibnu Adam," ini sedikit menyimpang dari tema kita ya. "Ibnu Adam, irka' li arba'an awwalan nahar akfika akhirahu." Wahai anak Adam, salatlah untukku di pagi hari 4 rakaat. Aku akan cukupkan untukmu sampai sore hari. Kata Syekhul Islam, 4 rakaat tersebut yang dimaksud adalah raka'atul fajri, 2 rakaat sebelum subuh, wa faridatuha, dan sholat subuhnya 4 rakaat. Jangan dikira sholat subuh dan 2 rakaat sebelum subuh itu adalah pelancar rezeki. Iya betul, dia sangat melancarkan rezeki. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, kembali ke hadis tadi. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam lalu dia sholat, lalu dia membangunkan istrinya, lalu sang istri sholat. Jika sang istri enggan, maka disiramkan air pada wajahnya, wajah sang istri. Dan sebaliknya, rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla fa in abad nadhahat fi wajhil ma'. Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, lalu dia sholat, lalu dia membangunkan suaminya, lalu dia sholat, lalu sang suami sholat. Jika sang suami sulit bangun, maka dibersihkan dibersihkan air pada wajahnya. Yang meriwayatkan hadis ini tadi siapa? Ada ingat? Yang meriwayatkan hadis ini siapa tadi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lihat sekarang bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mempraktekkan hadis ini. Ada seorang tabi'i, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bernama atau berkunyah Abu Utsman An-Nahdi. Beliau bercerita, "Tadayyaftu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sab'a layal, fa kana huwa wa khadimu wa imra'atuhu ya'taqibuna al-laila athlatan." Aku bermalam di rumah guruku Abu Hurairah selama sepekan.
Wah, kalau sudah sepekan tuh ketahuan belang gurunya. Ya, gurunya malas doa, malas baca Quran, malas sholat tahajud, malas sholat sunnah, ketahuan kalau sudah sepekan. Maka ringkasan dari yang beliau lihat selama sepekan bermalam di rumah gurunya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah kata Abu Utsman An-Nahdi, tadayyaftu Abu Hurairah sab'a layal. Aku menginap di rumah Abu Hurairah selama 7 hari. Ternyata Abu Hurairah, pembantunya dan istrinya membagi malam menjadi sepertiga malam. Tujuannya untuk apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu salat di sepertiga malam terakhir, malam pertama dari bulan Ramadan. Ya. Kemudian sang istri salat di sepertiga malam kedua, sang pembantu salat di sepertiga malam ketiga. Saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain yang menunjukkan bagaimana saling tolong menolong dalam dalam kebaikan dan ketakwaan antara suami istri. Ada hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Musnad Abu Ya'la. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Ad-Dahdah Al-Ansari. Ketika Allah menurunkan ayat, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu." Ayo, siapa yang ingin menghutangi Allah dengan hutangan yang bagus, maka Allah akan lipatkan pahala untuknya. Mendengar ayat ini, Abu Dahdah tergugah, ingin menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wa inna Allah la yuridu minnal qard?" Wahai Rasulullah, benarkah Allah menginginkan kita memberikan hutangan kepada Allah? Lalu bagaimana caranya? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, ya Abu Dahdah." Iya, wahai Abu Dahdah. Ya, Allah menginginkan kita menghutanginya. Kemudian Abu Dahdah berkata, "Arini yadaka ya Rasulullah." Tunjukkan tanganmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin berjabat tangan karena ingin menyebutkan sumpah-sumpah. Fanawalahu yadahu. Lalu Rasulullah SAW menjulurkan tangannya. Kemudian Abu Dahdah berkata, "Fa inni qad aqradtu rabbi haid." Aku telah menghutangkan kepada Tuhanku kebun kurmaku ini. Walahu haitun fihi 600 nakhlah. Dan dia mempunyai kebun yang isi kebunnya 600 pohon kurma. Coba yang ahli matematika hitungkan untuk saya ya. Berapa luasan 600 pohon kurma? Dengan hitungan antara satu pohon kurma ke satu pohon kurma itu 9 meter. Ke kanan 9 meter, ke depan, ke belakang, ke kiri 9 meter. Berapa kira-kira luasannya? Yang matematik, guru matematika di sini, ya, atau yang nonton saya di Facebook, yang nonton di sini lebih banyak daripada yang hadir. Ya, yang ahli matematik, antara satu pohon kurma dengan satu pohon kurma 9 meter. Ya toh, paham ya? Kemudian di dalam sebuah kebun ada 600 meter. Berapakah luasan tanah? Oh, jadi guru matematik sebentar. Saya ingin membuktikan bahwasanya yang disedekahkan oleh Abu Dahdah kepada Rasulullah SAW dalam rangka menghutangi Allah itu banyak. Tanahnya luas. Berapa hektar? Nggak ada yang tahu? 48. Anggap beliau benar ya, 48 hektar. Subhanallah.
Lalu yang menarik adalah apa hubungannya dengan suami istri? Yang menarik adalah kata Abu Dahdah, wa fihi iyali ya Rasulullah. Di dalam kebun itu ada istri dan anak-anakku wahai Rasulullah, aku akan keluarkan. Datanglah Abu Dahdah ke kebunnya kemudian mengatakan, "Ya Ummad Dahdah, wahai Ummu Dahdah." "Labbaik," kata Ummu Dahdah, "labbaik ya iya wahai suamiku. Ukhruji faqad aqradtuhu Rabbi azza wajalla." Keluar engkau dari kebun ini. Aku sudah sedekahkan kebun ini untuk Allah azza wajalla. Kemudian sang istri berkata apa? Lihat, perhatikan dengan sebagian perempuan sekarang. Sang istri berkata apa? "Rabiha bai'uka ya Abad Dahdah." Sungguh jual belimu adalah jual beli yang sangat menguntungkan. Mengapa demikian? Karena dijanjikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW langsung menyebutkan, "Kam min 'idqin ridahin fil jannati li Abi Dahdah." Berapa banyak ranting pohon kurma yang sudah berbuah yang dimiliki oleh Abu Dahdah di dalam surga. Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi, ada kisah disebutkan di dalam kitab Sifatus Shaffah bahwa ada seorang yang bernama Riyah Al-Qaisi menikahi seorang perempuan. Lalu pada malam pertama dia gauli perempuan tersebut. Ketika pagi hari sang istri dari Riyah Al-Qaisi tadi pergi ke tempat dapurnya karena sudah selesai urusannya. Dia pergi ke tempat dapurnya. Lalu berkatalah, "Lau nazarti ila imra'atin takfiki hadza." Yang artinya jika engkau melihat kepada seorang wanita maka cukup ini. Artinya istrimu ini sudah dari cukup, enggak usah yang lain-lain lagi. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu sang suami tidur di malam hari enggak bangun malam. Dengan istrinya sholat. Kemudian sang istri lihat, saling tolong menolong dalam kebaikan. "Kum ya Riyah." Wahai Riyah, bangun. Wahai Riyah, bangun. Ya, sampai 4 kali. "Kum ya Riyah, madal lail wa askar al-masjun masnun wa anta naim, laita syi'ri man gharrani bika ya Riyah." Artinya, wahai suamiku Riyah, malam sudah mau habis. Kemudian para tentara sudah kecapean, sedangkan engkau masih tidur. Alangkah celakanya aku, siapa yang menikahkan aku denganmu? Nah, ini permasalahan sholat malam, saling tolong menolong di dalamnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjaga rahasia. Sang istri tidak boleh menceritakan kelakuan suaminya, pribadi suaminya kepada perempuan lain. Ya, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Fas-salihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah." Maka wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang qanitat. Qanitat artinya adalah muti'at, taat untuk Rabbnya dan untuk suaminya, taat. Ya, hafizatun lil ghaibi wa hafizallah, menjaga hal-hal yang gaib sebagaimana Allah menjaganya. Yang menjadi inti pendalilan di sini adalah ketika hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, menjaga apa yang gaib yang dijaga
dengan apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Jarir, khairun nisa allati idza nazarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita yang kalau suami memandang kepadanya, suami senang. Wa idza amartaha ata'atka. Dan jika engkau wahai suami memberikan perintah, maka dia mentaatimu. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Dan jika engkau tidak ada suamimu tidak ada di tempat, maka dia menjaga keadaan suami, harta suami dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk yang harus dijaga adalah permasalahan urusan di atas ranjang. Tidak boleh cerita walau isyarat. Apalagi kita di zaman media sosial, semuanya hampir divideokan. Tinggal zakar masuk ke dalam kemaluan perempuan aja yang tidak dibolehkan lagi. Semuanya hampir dibolehkan, diceritakan. Ya, terutama yang bermain-main media sosial pasti tahu. Peluk-pelukan di atas ranjang yang itu tidak boleh terlihat. Itu kewajiban bersama untuk menjaga antara suami istri. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzila yaumil qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'ah wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Yang artinya sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang lelaki bergaul dengan seorang perempuan dan seorang perempuan bergaul dengan seorang lelaki, kemudian dia sebarkan rahasianya. Ya, dia sebarkan rahasianya. Wallahi para ikhwah, enggak boleh bercerita itu, apalagi sampai divideokan. Yang nonton jutaan. Ya, karena itu yang disukai oleh manusia. Itu yang disukai oleh manusia. Jadi benar perkataan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, beliau mengatakan bahwa zaman sekarang ini kita mendapati keburukan, tersebarnya keburukan sangat luar biasa, lebih dahsyat dari zaman apapun sebelum kita melalui media sosial. Ya, bertambahnya anak-anak hamil di luar nikah, padahal masih muda belia sebelum 17-an. Kenapa? Media sosial. Itu yang ditontonkan. Dan kami mengeluh di pesantren, saya sebagai pimpinan, kemudian sebagai guru, mengeluh. Kenapa? Karena kalau seandainya sang santri pulang, sesudah kita jaga santri dengan sedemikian rupa, menjaga pandangannya, telinganya, perasaannya, akhlaknya, dijaga sedemikian rupa, pulang dihancurkan oleh orang tuanya dengan diberikan handphone. Apalagi kalau sudah punya handphone pribadi, internet tanpa batas, punya kamar sendiri, di dalam kamar ada kamar mandi, kalau makan tinggal pesan, sudah. Kalau tidak ada penjagaan sama sekali dari orang tuanya. Ya, ini hati-hati. Lihat, yang sering bercerita tentang hal ini, terutama yang buat konten yang berkaitan dengan hal ini. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada kaum Muhajirin dan Ansar, la'alla rajulan qu'udu yaqulu ma yaf'alu bi ahli. Hai kalian, waktu itu ada para sahabat, perempuan dan laki-laki duduk bersama Rasulullah SAW, perempuan di belakang, laki-laki di depan. Wahai kalian seluruhnya, mungkin salah seorang di antara kalian para lelaki menceritakan apa yang sedang dia perbuat dengan istrinya. Wa la'alla imra'ah tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Dan mungkin seorang istri menceritakan apa yang sedang dia perbuat dengan suaminya di atas ranjang. Fa'arammal qaum. Maka orang-orang pada terdiam. Lalu ada Asma binti Yazid berkata, wallahi ya Rasulullah, innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun. Demi Allah, itu benar wahai Rasulullah. Istri-istri menceritakan hubungannya di atas ranjang dengan orang lain, sedangkan suami-suami juga menceritakan hubungannya di atas ranjang dengan orang lain. Maksudnya kepada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Fa innama dzalika mathalu syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiya wan nasu yanzurun.
Perumpamanya adalah seperti setan laki-laki. Lihat bahasa Rasulullah SAW. Setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan di tengah jalan. Lalu mereka bergaul dan orang-orang pada nonton. Itulah perumpamaan orang yang menceritakan hubungan badannya di hadapan khalayak ramai. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang kelima, ya, karena kan zuhur jam 12 lewat ya. Masih lama kan zuhur ya? Sudah capek belum? Belum kan? Nonton doang kok capek. Yang ngoceh dari tadi kan saya. Ya. Baik, yang 5, kewajiban bersama yang harus dilakukan oleh suami dan istri adalah yaitu hubungan di atas ranjang. Ini kewajiban bersama. Istri melayani suami, suami mengajak istrinya. Jangan sampai kurang satu dengan yang lainnya. Meskipun hadis-hadis yang akan saya bacakan sekarang lebih condong kepada ancaman untuk istri, ya, kalau tidak mau melayani suaminya, tetapi suami jika dingin kepada istrinya, bahkan saya pernah dapat curhatan dari beberapa orang, Ustadz, hampir 4 tahun hubungan badan kami bisa dihitung dengan jari. Saya bilang, ada yang bahkan 15 tahun kami serumah tetapi tidak sekamar. Saya sering mendapati permasalahan seperti itu. Dan saya langsung mengatakan kepada ibu yang curhat tersebut, nggak benar kali bu, ibu bohong sama saya kali. Itu untuk shock terapi sama dia. Benar Ustadz, saya nggak bohong. Kenapa? Karena semestinya wanita yang cerdas, perhatikan ibu-ibu, jangan mau dizalimi oleh lelaki. Wanita yang cerdas tidak membiarkan dirinya terzalimi oleh laki-laki. Bertahun-tahun, berbelas-belasan, 15 tahun Pak, serumah tidak sekamar. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian oleh Imam Muslim. Idza da'a ar-rajulu imra'atihi ila firashihi fa abat an taji'a fa bata ghadbana la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Jika seorang lelaki mengajak istrinya untuk keranjangnya, maksudnya bergaul. Ini bahasa kiasan dan ini adalah kesopanan. Maka sang istri enggan untuk datang. Lalu malam itu sang suami marah, maka niscaya para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashi fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha." Lihat, ini lafaz lain, lebih dahsyat lagi. Demi jiwaku yang berada di tangannya, demi Allah, tidaklah seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu sang istri enggan atas lelaki tersebut, kecuali melainkan zat yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan murka kepada istri tersebut sampai suami ridha kepadanya. Kalau tadi sampai pagi, ini sampai suami ridha kepadanya. Kapan ridha suami? Allahu a'lam. Selama tidak diridhai suami, maka istri dapat apa? Laknat. Apa arti laknat? Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, sebagaimana penafsiran dari Abul Aliyah rahimahullahu taala. Ya. Kemudian yang patut diperhatikan di sini adalah bagaimana kalau suami tidak marah? Maka jawabannya tidak mengapa. Karena laknat berkaitan dengan amarah suami. Taib. Tetapi hati-hati kalau sering-sering dan mungkin dia tidak sadar, suaminya sedang marah, istrinya saja yang tidak sadar. Kemudian, apakah ini khusus untuk tidur malam? Tidak boleh tidur siang boleh menolak? Jawabannya umum.
tidur malam atau tidur siang. Kemudian batasan dilaknat oleh malaikat kapan? Sampai pagi. Tetapi ada yang lebih dahsyat, batasan untuk selamat, ya, tidak dilaknat oleh malaikat sampai suami ridha, dan itu sangat sulit. Lihat lagi hadis yang lain, permasalahan ranjang ini jangan pernah remehkan, karena ujung-ujungnya jika tidak terpenuhi zina. Idza rajulu da'a zaujatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala tan-nur. Jika seorang lelaki mengajak suaminya, mengajak istrinya kepada hajatnya, yaitu bergaul, maka hendaklah sang istri datangi meskipun dia di atas tanur. Tanur itu begini, Pak. Ini tanur namanya. Nah, ini tanur, yaitu tempat memanggang roti. Ya. Meskipun sedang di atas tanur, tempat memanggang roti. Apa kalau kita manggang roti seperti ini, bisa nggak ditinggal? Hah? Bisa nggak ditinggal? Nggak bisa kan? Akan hancur kan? Akan hancur. Apalagi kadang-kadang sebagian ada yang lama, hubungan badannya lama, ya, harus mukaddimah dulu dan seterusnya, lama lah pokoknya. Maka lihat penjelasan para ulama. Apa yang dimaksud? Jika seorang suami mengajak istrinya kepada hajatnya, hendaklah sang istri mendatangi meskipun istrinya sedang memanggang roti. Apa maksudnya disebutkan oleh Rasulullah SAW? Perhatikan baik-baik. Disebutkan di dalam kitab Mirqatul Mafatih. Kata beliau, "Fal tujib da'watah wa in kanat tukhbizu 'ala tan-nur." Hendaklah sang istri memenuhi panggilannya meskipun sedang membuat roti itu untuk suaminya. Ya, ma'annahu syughlun syaghil la yatafarraghu minhu ila ghairi illa ba'da inqidha'ihi. Dan ini adalah kesibukan yang tidak bisa ditinggal. Kesibukan yang tidak bisa ditinggal. Qala Ibnul Malik, Ibnul Malik mengatakan, wa hadza bi syart an yakuna al-khubz li zauj. Ini syaratnya kalau seandainya rotinya tadi yang dipanggang itu untuk suami. Li'annahu da'aha fi hadhihi al-halah. Karena ia mengambil keadaan dalam keadaan seperti ini, memanggilnya dalam keadaan seperti ini. Kemudian faqad radhiya bi itlafi mali nafsihi. Suami ridha hartanya hangus, roti yang diperuntukkan untuknya hangus, suami ridha. Yang penting syahwat saya tersampaikan. Kemudian beliau mengatakan, wa talful mal ashalu min wuqu'i zauj fi zina. Hangusnya roti ini lebih ringan, lebih mudah dibandingkan terperosoknya suami dalam zina. Lihat itu. Ya. Kemudian riwayat yang lain masih berkaitan dengan hubungan di atas ranjang. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang istri tidak sempurna menunaikan kewajibannya terhadap Allah sebelum dia tunaikan kewajibannya terhadap suaminya. Apa salah satu kewajiban? Walau sa'alaha nafsaha ala wahiyya ala qatab lam tamna'hu nafsuha. Kalau suami menginginkan untuk dilayani oleh sang istri dan sang istri di atas qatab. Apa itu qatab? Saya bacakan ini dari kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar yang tulis oleh Imam Ibnul Athir. Al-qatab lil jamal kal ikafi li ghairi. Qatab adalah tempat dudukan di atas onta. Wa ma'nahu al-hath lahunna ala mutawa'ati azwajihim. Dan maknanya adalah perintah untuk memenuhi panggilan suaminya. Wa annahu la yas'ahunna limtina fi hadhil hal wa fi ghairiha.
Dan tidak boleh istri untuk menahan diri, tidak mau menggauli suaminya atau tidak mau melayani suaminya dalam keadaan demikian, dalam keadaan di atas onta. Kan laki-laki itu kadang-kadang imajinasinya itu macam-macam. Pas istri di atas onta, enak nih kayaknya nih. Ya, kalau suami minta di atas itu, jangan ditolak. Itu tafsiran pertama dari Khattab. Tidak boleh menolak. Tafsiran yang kedua, ini disebutkan tafsirannya. Wa qila inna nisa'al Arab kunna idza aradna al-wiladah jalasna ala Khattab. Ada penafsiran yang lain, Khattab adalah wanita-wanita Arab kalau sedang ingin melahirkan, dia duduk di atas kursi yang bernama Khattab agar mudah melahirkan. Allahu a'lam bentuknya bagaimana. Wa yuqal innahu ashalu li khurujil walad. Dan duduk di atas kursi itu memudahkan untuk keluar anak. Fa arada tilkal halah. Apabila suami menginginkan dalam keadaan demikian, ingin bergaul, maka gauli, maka layani. Kita semua, saya pernah menemani istri untuk melahirkan. Kita tahu bagaimana bentuk istri saat mau melahirkan. Terbuka. Kalau mungkin suami ketika itu melihat dan ingin digauli saat itu, layani suaminya. Yang satu ingin keluar, yang satu ingin masuk. Enggak ada urusan. Karena saking besarnya urusan ini. Kalau tidak dilayani, maka akan terjadi perzinahan, dan itu pasti. Maka hati-hati. Inilah 5 kewajiban bersama suami istri, ya, 5 kewajiban bersama suami istri. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang bertanya? Nah. Assalamualaikum. Iya. Bisa saja manusia menikah dengan bangsa jin. Yang saya maksud adalah bukan tidak mungkin terjadi, tetapi jika terjadi tidak mungkin terjadi ketenangan, rasa cinta, dan juga kasih sayang. Bisa saja terjadi. Salah satu dalil yang dipakai para ulama bahwasanya bisa jin itu menikah dengan manusia. Ya, ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, yaitu la yamassu ada ayat dalam surah Ar-Rahman, la yamassu insun wala jan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 56. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Yaitu tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka. Tidak pula oleh jin. Ini menunjukkan bahwa jin bisa saling bersentuhan dengan manusia. Allahu a'lam. Paham ya? Jadi bukan ketidakmungkinan menikah, bisa saja, tapi ketidakmungkinan mendapatkan ketenangan, rahmat, kasih sayang, dan rasa cinta. Allahu a'lam. Nah, Waalaikumsalam.
Bismillah. Kalau terjadi perceraian, apakah masih saling meminta, menagih? Jawabannya iya, jika memang ada yang ditagih. Contoh, suami belum menafkahi istrinya. Pas waktu masih menjadi istri, itu akan ditagih. Kenapa? Karena itu kewajiban suami. Dan itu kezaliman suami ketika dia tidak mau bayar nafkah kepada istrinya. Meskipun statusnya sudah dicerai. Tapi kan waktu dia wajib menafkahi belum dicerai. Kalau sudah dicerai dan sudah lewat masa iddah, ya memang tidak wajib lagi. Paham ya? Di akhirat kelak ya. Ya. Walaupun semuanya sudah ditunaikan, menurut dia saya sudah tunaikan. Tapi ternyata dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala masih ada yang belum. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Bagaimana saya mengambil sikap yang terbaik untukku jika sudah mengetahui suami nikah diam-diam selama 2 tahun yang lalu? Saya ingin ikhlas, tapi kecewa berat. Padahal selama menikah saya tidak pernah menuntut hak-haknya. Contoh kurang dalam nafkah batin, nafkah harta, mengeluh dengan keadaan, sekalipun tidak pernah saya komplain ke suami. Saat ini saya lebih condong ingin pisah, tapi takut dan bingung. Tolong beri nasihat saya yang terbaik Pak Ustaz. Nasihatnya, 2 tahun sudah dilewati, insya Allah tahun-tahun berikutnya juga bisa melewati. Ya, bersabarlah. Kenalan dengan madunya dan nasihati suami. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadilah tim kerja dengan suami. Tanya suami, kamu nikah benar? Kalau enggak nikah berarti kamu selingkuh, berarti kamu zina. Oh iya, saya nikah. Mana buktinya? Nih. Oke. Kalau begitu, ini perempuan adalah tanggung jawab kamu. Dan apabila terjadi kematian salah satu di antara keduanya, maka berkaitan dengan hak waris. Segerakan, sahkan pernikahannya. Berat tuh, bagi istri pertama berat tuh. Segerakan dapat catatan sipil, berat itu. Kenapa? Tapi ada kebaikan. Karena kalau seandainya suami meninggal, la qaddarallah, Allah bertakdir semoga Allah tidak mencepatkan suami itu meninggal. Tapi kalau bertakdir suami itu meninggal, maka ada keterikatan. Ini ada anak di sini, ini ada anak di sini, ada istri di sini, ada di sini. Makanya saya katakan yang poligami, kalau memang benar-benar gentle, ya, maka rayakan, catatkan ke sipil. Jangan dizalimi istri kedua, istri pertama, istri ketiga, istri keempat. Ya, disegerakan karena itu hak. Hati-hati, umur tidak berbau. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati. Maka saya katakan kepada istri yang sedang bertanya, ya, berat tetapi bersabarlah. Apalagi kalau sudah punya anak. Jangan ego dengan dengan perasaan kita. Pikirkan anak. Tetapi tanyakan juga status suaminya. Sudah menikah kapan? Ceritakan sebaik-baiknya. Ya, baru setelah itu kita bangun bersama-sama keluarga. Dan memang seperti ini, kalau sudah suami menikah, kemudian dia mengingat-ingat kesalahan suami, itu kebiasaan. Ada teman saya poligami, istrinya ngumpet dalam kamar mandi. Lama. Habis itu baru ngomong. Perkataan pertama yang dia omongkan apa? Kurang saya apa, Bang? Sang suami menjawab, kurang teman deh. Ya. Jadi saya katakan, apabila bersyukurlah istri, atau dikatakan bersyukur enggak ya? Pokoknya seperti itu deh. Artinya ya bolehlah, bersyukurlah istri ketika suami tidak ada pikiran untuk menikah yang kedua. Tapi kalau sudah ada pikiran yang kedua, maka bersabarlah. Lagi kalau sudah punya anak,
Coba sekarang kalau cerai, pisah, atas dasar apa dia pisah? Nafkahnya nggak jelas, Ustaz. Lu kenapa bisa bertahun-tahun dengan hidup dengan dia? Hah? Nah ini juga itu kalau saya berbicara dengan perempuan ya. Tapi kalau saya berbicara dengan laki-laki, wahai para laki, jangan bermudah-mudah. Hanya sekedar ingin merasakan bagaimana tubuh yang lain. Tidak, bukan hanya itu urusannya. Karena sangat disayangkan sebagian orang kadang-kadang cuma mau cicip-cicip. Tapi ketika terjadi persengketaan dalam perpoligamian ini, akhirnya tidak berani menghadapinya. Akhirnya yang kedua menjadi korban. Korban apa? Cicip. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga harus kuat ekonomi, harus kuat badan, harus kuat perasaan. Ya, sehingga benar-benar poligaminya memang sesuai yang dituntun dalam syariat Islam. Ini kadang-kadang sebagian laki-laki baru promo menjadi kepala sekolah TK. Belum jadi, baru dipromosikan. Sudah tebar pesona. Kepala sekolah TK, siapa yang mau poligami sama saya? Ya, dia perlu biaya, apalagi di zaman sekarang. Minyak langka, perlu biaya. Saya punya kawan umur 34 tahun, istrinya 3. Tapi omsetnya per bulan 2M. Nah, silahkan tuh kalau gitu tuh. 4 juga dibobol tuh. Nah. Adapun yang setiap bulannya masih, jangan nyoba-nyoba deh. Zolimin anak orang. Dan urusannya bukan permasalahan di dunia saja, tapi di akhirat. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masalah kekuatan. Saya pernah bertemu tuh di sebuah daerah di Sumatera. Saya, Ustadz, kalau istri itu sedang haid, istri saya 4, Ustadz. Kata beliau, kata si Ustadz ini, istri saya 4. Meskipun 4, Ustadz, kadang kalau istri sedang haid 4-4-nya, saya itu gemetar, Ustadz. Nggak tahan dia. Dia harus berhubungan gitu. Saya pegang tangan, keker banget emang. Bukan yang sekali pegang letoy. Iya, kuat, memang dia kuat gitu. Paham ya para ikhwah? Jadi jangan nyoba-nyoba, jangan nyicip-nyicip deh. Karena urusannya adalah urusan seseorang dizalimi atau tidak dizalimi. Taib, wallahu a'lam. Bagaimana dengan wanita yang bercadar makan di restoran atau rumah makan yang terkadang merasa ribet, bolehkah dibuka? Jawabannya adalah hukum cadar, asal hukumnya adalah pendapat yang dikuatkan, yaitu tidak wajib. Tetapi bercadar lebih utama daripada tidak bercadar dengan kesepakatan para ulama. Bercadar pakaian para istri-istri Nabi, bercadar pakaian para wanita-wanita sahabat Nabi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia agak ribet makan bercadar, dia cari ruangan yang memang dia bisa privasi di ruangan tersebut, sehingga tidak terlihat oleh orang yang laki-laki yang bukan mahramnya. Baik, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.